Beginilah kondisi sepeda motor yang ludes terbakar di SPBU Pantura Bypass Weru, Kabupaten Cirebon. Peristiwa berawal saat pengendara mengisi BBM dan motor mengeluarkan percikan api, lalu tiba-tiba membakar kendaraan motor tersebut. Petugas SPBU dengan dibantu petugas pemadam kebakaran yang tak jauh dari lokasi langsung berupaya memadamkan api menggunakan alat 4 unit APAR. Diduga kebakaran motor ini akibat korsleting kabel pada kelistrikan. Kebakaran motor pas di depan SPBU Weru Lor. Ya, jadi Pak Anton ini dari Trusmi, habis ngisi bensin, kemudian dituntun ke depan, kemudian diselah. Nah, di situ pas diselah itu langsung muncul api. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa. Pemilik kendaraan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kesal karena macet, seorang pemotor protes ke petugas lalu lintas di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Volume kendaraan arus balik di gerbang tol Cikampek Utama mulai padat. Ribuan pengunjung memadati Pantai Carita Pandeglang, Banten di masa libur Lebaran. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sistem rekayasa satu jalur di kawasan Puncak Bogor membuat penumpukan kendaraan di Simpang Gadok. Kesal karena macet, seorang pengendara sepeda motor menegur petugas yang mengatur lalu lintas. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Pak maju, jauh. Kurang sana ini. Ini pada mantap. Bisa jauh, bisa kembali. Aduh. Kere aja, kere barang kok, kereta. Seorang pengendara motor dengan plat nomor kendaraan D, Bandung, marah-marah dan turun dari motornya. Ia kesal lantaran tidak diberi jalan oleh mobil yang tersendat di Simpang Gadok saat proses satu arah. Pemotor itu pun memarahi pengendara mobil yang ragu melaju karena ada rambu penutup jalan satu arah. Tidak hanya itu, usai mobil akhirnya melintas, pengendara motor tersebut menemui petugas kepolisian lalu lintas dan menegurnya tentang pengaturan arus yang justru membuat lalu lintas tersendat. Situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok memang cukup padat sejak kemarin. Bahkan jalur lalu lintas menuju puncak ditutup selama 12 jam. Volume kendaraan roda 2 semakin meningkat membuat lalu lintas semakin padat. Ternyata arus lalu lintas roda 2 yang akan menuju ke arah puncak di situasi one way sekarang ini masih cenderung ramai, hampir sama dengan hari kemarin. Dan kita kemungkinan besar akan memberlakukan one way ini hingga malam hari nanti. Hingga saat ini Jalan Raya Simpang Gadok menuju puncak masih ditutup dari arah Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan hingga Senin besok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, volume kendaraan arus balik di gerbang tol Cikampek Utama mulai mengalami kepadatan. Hingga Minggu siang, volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta sudah lebih dari 30.000 kendaraan. Lonjakan ini mulai terjadi sejak Sabtu malam. Selain bertambahnya volume kendaraan yang menuju Jakarta, kepadatan lalu lintas juga terjadi karena adanya penyempitan jalur di kilometer 52 dan antrean kendaraan yang ingin memasuki rest area. Untuk mengurangi kemacetan, pihak kepolisian kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari ganjil genap, kontraflow hingga one way atau satu arah. Sistem one way diterapkan mulai dari kilometer 414 hingga kilometer 72, berlanjut dengan kontraflow mulai dari kilometer 72 hingga kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Penerapan rekayasa lalu lintas ini bisa berubah sesuai dengan situasi di lapangan. Peningkatan volume kendaraan juga mulai terlihat di ruas tol Cipali sejak Minggu pagi. Meski demikian, situasi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Penerapan sistem one way juga masih berlangsung dan rencananya akan berakhir pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara itu, PT Jasa Marga akan kembali memberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% untuk semua golongan kendaraan pada periode arus balik dari Semarang menuju Jakarta mulai Rabu 17 April hingga Jumat 19 April 2024. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan volume kendaraan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi besok Senin 15 April 2024. Tadi ini soalnya apa? Gerimis. Iya. Gue baru bisa ambil gambar. Ya pemirsa, kita akan memantau langsung kondisi arus balik lebaran di sejumlah titik bersama Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama dan juga ada Esra Ambarita di ruas tol Cipali kilometer 101 Subang, Jawa Barat. Kita akan ke Nata Arman terlebih dahulu di gerbang tol Cikampek. Selamat sore Nata Arman, bagaimana kondisi lalu lintas di sana sore hari ini? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama terpantau saat ini cenderung ramai lancar dibandingkan dengan tadi siang sekitar pukul 12 yang mana telah terjadi kemacetan yang begitu panjang bahkan mengekor hingga berkilo-kilometer. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga pada sore tadi lebih dari 40.000 kendaraan sudah mengarah ke Jakarta, sementara sebaliknya masih di angka kisaran 19.000 kendaraan. Artinya volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta semakin hari atau semakin sore ini semakin tinggi karena juga banyak yang melakukan pekerjaan aktivitas kembali bekerja pada besok tanggal 15 April 2024. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut pihak kepolisian juga memberlakukan rekayasa arus lintas kembali yang dimulai pada tanggal 12 April, yakni pertama adalah ganjil genap yang dimulai pada pukul 1:30 sore sampai dengan pukul 12 malam, kemudian dilanjutkan dengan sistem kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36. Kemudian untuk sistem one way atau satu arah dimulai dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Perlu kami sampaikan juga kepada para pengemudi yang sudah mulai merasa kelelahan diharapkan bisa beristirahat sejenak di rest area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal selama 30 menit karena untuk bergantian dengan pengendara lainnya apabila banyaknya masyarakat yang sudah tidak kebagian rest area sehingga dikhawatirkan adanya kendaraan yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat dan itu tersebut bisa menimbulkan kemacetan yang begitu parah. Kemudian dapat kami sampaikan juga pastikan kendaraan Anda ataupun kondisi mesin, kemudian ban dan juga pengereman dalam kondisi yang baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk e-tol juga ini masih banyak sekali masyarakat yang kami perhatikan dari siang tadi sampai dengan sore ini banyak sekali yang melakukan top up atau isi ulang saldo e-tol di gerbang tol dan ini pun yang membuat banyaknya penumpukan kendaraan yang terjadi akibat
membuang waktu akibat banyaknya masyarakat yang kehabisan saldo e-tol ketika ingin melakukan transaksi. Kemudian juga kami sampaikan pihak Jasa Marga juga akan memberikan diskon potongan tarif tol yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2024 yang akan datang. Sementara saya kembali pada Anda di studio, Syafa. Ya, terima kasih Nata Arman dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selanjutnya kita bergeser ke Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Ada Esra Ambarita di sana. Selamat sore Esra, bagaimana kondisi lalu lintas di Tol Cipali saat ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Di tempat saya mengabarkan yakni di kilometer 101 di Subang, Jawa Barat atau di Tol Cipali, terpantau arus lalu lintas ini ramai lancar, tidak ada ketersendatan di jalur kanan maupun jalur kiri di tempat saya mengabarkan ini. Meski demikian, kalau kami menukil informasi dari pihak Jasa Marga maupun dari Korlantas Polri, volume kendaraan terus mengalami peningkatan yang melakukan perjalanan arus balik yang ke arah Jakarta. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan pihak Jasa Marga yang melewati gerbang tol Cikatama ini sudah lebih dari 30.000 kendaraan. Namun kalau kami perhatikan bahwa di titik saya mengabarkan ini sesekali ini kerap terjadi ketersendatan. Ini dikarenakan kilometer ini berdekatan juga dengan rest area, yakni ada rest area 101 dan 102, sehingga membuat ada kalanya masyarakat ini memanfaatkan sejumlah fasilitas di rest area untuk beristirahat, sehingga sempat menciptakan antrean yang cukup mengular yang mengharuskan petugas untuk bersiaga mengatur kendaraan yang menggunakan kantung parkir. Kendati demikian, hingga sejauh ini kalau yang mengarah ke Jakarta terbilang ramai dan lancar dan tidak ada ketersendatan sama sekali. Untuk diketahui pemirsa, dari Korlantas Polri sudah memberlakukan dari rekayasa lalu lintas. Yang pertama adalah pemberlakuan sistem satu yang dimulai dari kilometer 414 hingga berujung di kilometer 72. Adapun kontraflow sudah diberlakukan tadi tepat pukul 1 siang, yakni dengan dari kilometer 70 hingga nanti di kilometer 36. Kendati demikian, dari rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional atau tergantung dari peningkatan volume kendaraan. Dari pihak kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat apabila mengalami kelelahan, kantuk, beristirahatlah di sejumlah rest area yang sudah disediakan. Salah satunya di titik saya mengabarkan di rest area 101 di Subang, Jawa Barat. Karena di sini tersedia fasilitas yang terbilang lengkap, mulai dari deretan tempat makan, penyediaan kantung parkir, hingga fasilitas berupa toilet. Kami juga menekankan kepada masyarakat, menghimbau agar ketika melakukan perjalanan arus balik maupun yang ke arah Jawa untuk tidak berhenti di bahu jalan, mengingat ini demi keselamatan dari para pengendara. Demikian, kembali ke Anda, Syafa. Ya, terima kasih Esra Ambarita dari Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada Nata Arman dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong mulai diramaikan oleh para pemudik yang akan kembali ke Jakarta sejak Minggu pagi. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi yang akan melakukan perjalanan arus balik menuju kawasan Bandung dan Jakarta. Arus balik lebaran di jalur selatan telah terjadi sejak Sabtu malam dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Senin esok. Polisi akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas jika terjadi kepadatan, khususnya di kawasan rawan macet seperti di Simpang 3 Sumantri, Tanjakan Gentong, Simpang Malangbong, Pasar Lewo, dan Pasar Limbangan. Pemudik yang akan melintasi jalur selatan diimbau berhati-hati dalam berkendara sebab kondisi jalan yang berliku dan curam. Terlebih cuaca di kawasan Lingkar Gentong sering diguyur hujan. Ya, puncak arus balik di Jalan Tol Jakarta Cikampek mulai ramai. Penumpukan kendaraan terjadi, salah satu penyebabnya akibat banyaknya kendaraan pemudik yang beristirahat di bahu badan jalan di kilometer 52 sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat. Jalan Tol Jakarta Cikampek puncak arus balik mulai dari gerbang tol Cikatama menuju arah Jakarta ramai lancar. Namun saat dilintasi di KM 53 dan KM 52, arus lalu lintas tersendat dengan antrian yang cukup panjang. Salah satu penyebabnya penumpukan kendaraan para pemudik yang parkir di bahu jalan rest area KM 52.
Padahal res area KM 52 ini sengaja ditutup petugas karena ukurannya kecil dan mengakibatkan dampak kemacetan. Sementara itu, jalur kontraflow di ruas Jalan Tol Cikampek kilometer 72 sekitar wilayah Cikopo, Purwakarta dari arah Cirebon menuju Jakarta juga terjadi kemacetan. Kemacetan ini terpantau mulai dari kilometer 65 mengular puluhan kilometer hingga ke Tol Cipali. Kemacetan terjadi karena membludaknya pemudik balik dan diperkirakan hari ini adalah puncak arus balik. Dari Karawang, Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Irwan, iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah dipadati ribuan kendaraan arah balik ke Jakarta. Selengkapnya usai jeda, iNews Sore segera kembali.